kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Ya, saya mohon maaf lagi di luar, jadi mungkin suaranya kurang clear. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Indonesia dan PBBMI yang telah menginisiasi sebuah tema yang sangat menarik bagi kita hari ini, yaitu tentang transmart digital. Yang mana itu merupakan identitas baru bagi warga bumi yang secara global telah mengalami transformasi besar-besaran dan hari ini menjadikan digital society sebagai identitas. Juga terima kasih kepada para narasumber, Pak Dr. Ismail dari Kominfo dan Pak Yehu Wangsasaya dari Polri. Dua-duanya merupakan senior saya, mentor saya dalam berbagai diskusi, dan saya sangat bangga beliau berdua berkenan hadir sebagai narasumber dalam kesempatan yang sangat berbahagia. Baik, saya tidak akan mengulang apa yang telah disampaikan oleh Pak Ismail dan Pak Yehu, karena dua-duanya merupakan pakar bidangnya dan secara otoritas memiliki kewenangan untuk mengarahkan proyek besar yang bernama Digital Indonesia. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa program apapun terkait dengan digital society atau transfer digital di Indonesia tidak akan berhasil manakala kita tidak berhasil melakukan transformasi di level masyarakat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Poin saya adalah bahwa NU dengan 100 juta populasi, juta anggota, plus dan minus kira-kira, ada yang bilang 90, ada yang bilang 110. Kita ambil tengahnya 100 lah kira-kira. Nah, 100 juta ini bukanlah jumlah kecil, jumlah yang dari sisi perubahan mindset itu harus terlibat. Jadi saya menggarisbawahi bahwa di sini harus ada literasi dan inklusi terhadap 100 juta masyarakat Indonesia ini yang berada dalam komunitas besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Saya menyadari bahwa memang inklusi ini bukan sesuatu yang instan. Kita tidak bisa langsung memberikan sebuah perangkat digital kepada 100 juta ini dan kemudian tiba-tiba menjadi atau berubah menjadi masyarakat digital. Di situ ada namanya transformasi mindset, ada transformasi pikiran, pola hidup, dan tentunya cara-cara baru yang harus diikuti atau diadopsi atau disesuaikan. Karena tanpa itu semua, apa yang dilakukan di depan tentunya akan menghadapi kendala tadi. Kendala bagaimana inklusi tadi betul-betul menjadi inklusi yang produktif, bukan inklusi dalam pengertian hanya sebagai objek dari sebuah transformasi. Masyarakat berhak memberikan penilaian, berhak memberikan nilai-nilai yang diperlukan dalam transformasi ini, karena kalau kita bicara transformasi ini bisa saja ini sebuah kepentingan besar dunia atau global yang dipaksakan kepada populasi yang ada di level grassroots atau di level bawah. Nah, ini tidak akan berjalan tanpa adanya dialog, tanpa adanya komunikasi yang dua arah, sehingga arah transformasi itu kemudian setidaknya bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat besar yang bernama masyarakat NU. Karena itu saya dan teman-teman muda NU akhir-akhir ini sangat giat untuk memberikan satu diskurs yang lebih bisa diterima dalam pengertian bahwa masyarakat NU di pesantren, di sekitar pesantren, di pedesaan maupun di perkotaan itu bisa menerima itu dari sisi lifestyle yang mungkin. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa NU itu bisa menjadi inklusif sekaligus eksklusif. Kenapa? Karena NU memiliki satu cara hidup yang relatif unik, atau apa yang dulu disebut oleh Gus Dur sebagai subculture. NU ini semacam dunia sendiri yang harus terlibat dengan melibatkan peran unit-unit baru di dalam NU yang dengan sadar menjadi agen dari, atau bukan agen mungkin ya, malah sebagai inisiator dari perubahan struktural dan digital yang lebih sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan NU. Jadi
sepenuhnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yehu dan Pak Ismail itu menjelaskan bagaimana yang namanya suprasistemnya, menjelaskan infrastruktur besarnya yang itu tentunya menjadi kewajiban pemerintah. Nah, pada level masyarakat itu semua harus di-adjust, harus disesuaikan agar apa yang diprogram oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, oleh Kiai Ma'ruf, oleh para kabinet, menteri kabinetnya itu betul-betul bisa dirasakan dan betul-betul bisa menjadi driving force bagi perubahan yang lebih besar pada level masyarakat. Dimanapun tentunya perubahan ini tidak akan berbuah kalau masyarakatnya tidak dilibatkan. Kita bisa melihat bagaimana pembangunan sebagai salah satu mantra Orde Baru itu tidak cukup besar melakukan perubahan di level masyarakat karena dilakukan secara top down. Karena itu arah transformasi ke depan itu harus justru berangkat dari bawah. Masyarakat memiliki kesadaran untuk berubah, masyarakat memiliki satu tarikan untuk berubah, karena itu kebutuhan dari dalam dirinya. Manakala bukan kebutuhan dari dalam dirinya, maka transformasi itu akan menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa dengan mudah diterima. Kita semua tahu bahwa tadi yang dikatakan oleh Pak Yehu bahwa go digital or die. Ya, itu dalam konteks satu gelombang besar dunia, iya. Kita tidak akan hidup tanpa kemudian adjust dengan menjadi going digital. Tapi perlu sekali lagi disadari bahwa memang kita harus ada adjustment dua arah, sehingga transformasi ini betul-betul bergerak ke arah positif, menggerakkan masyarakat, menggerakkan pemerintahan, menggerakkan sektor bisnis, dan menggerakkan seluruh sistem yang ada di dalam transformasi IT atau transformasi digital kita ini. Mungkin itu yang saya sampaikan karena tadi sudah sangat detail. Saya berharap transformasi digital ini segera dimulai di NU. Dan itu sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Dekan, sejak beberapa puluh tahun, mungkin di pasca 2000-an, NU mulai bergerak ke arah digital. Mulai dengan diterbitkannya sebuah media online yang bermain online, sampai kemudian muncul berbagai aplikasi yang berbasis pada komunitas Nahdliyin, baik yang bersifat itu lifestyle keagamaan, dan kemudian bergerak kepada lifestyle ekonomi, dan tentunya kemudian bagaimana berintegrasi ke dalam keseluruhan sistem digital nasional kita. Harapan saya para narasumber tidak hanya berhenti membina atau memberikan pencerahan pada forum hari ini, tapi juga bisa menjadi partner kita di dalam melakukan transformasi digital dalam beberapa tahun ke depan atau dalam satu dekade ke depan juga. Karena mau tidak mau, NU juga harus menjadi bagian dari unit digital Indonesia. Dan itu akan bisa dilakukan sekali lagi jika di dalam NU ada unit-unit digital yang terus bekerja. Karena kalau kita hanya mengandalkan platform digital yang ada di level nasional, yang tidak berasal dari NU, maka itu akan cenderung ada namanya alienasi tadi. Jadi unit-unit ekonomi digital di dalam NU, unit-unit bisnis digital di dalam NU harus segera ditumbuhkan. Dan saya yakin dengan beragamnya sumber daya manusia yang hari ini kita bisa jumpai di dalam pesantren, di luar pesantren, universitas, di dalam dan luar negeri, kemudian berkembangnya influence NU di masyarakat Indonesia, jadi maka peluang itu menjadi semakin besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terus kembangkan dalam beberapa kesempatan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.